Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan mencoba membahas seluruh alur cerita Bleach yang akan disajikan berdasarkan arc paling seru untuk diikuti. So, enjoy this video and welcome to Anime Breakdown. お姉ちゃんが来た。Video ini dibuat hanya untuk sekedar mengenang kejayaan Bleach pada masanya, sekaligus untuk menyambut kedatangan lanjutan cerita Bleach yang kabarnya akan segera diserialisasikan ke dalam bentuk anime di tahun 2021. Sambil menunggu datangnya hari itu, saat ini kita simak saja beberapa ulasan cerita Bleach yang terjadi di setiap babnya. Dan by the way, di sini kita juga bakal merangkum cerita bab terakhir melawan para Quincy. Oleh karena itu, mari langsung saja kita mulai untuk bab pertamanya. Cerita ini dimulai dengan kehidupan seorang siswa SMA bernama Kurosaki Ichigo di kota Karakura, di mana saat itu Ichigo memiliki kemampuan sebagai seorang anak indigo, yaitu bisa melihat roh-roh yang bergentayangan. Pada awalnya, Ichigo ini hanya dapat melihat roh biasa dari orang yang sudah meninggal. Namun hal itu berubah ketika suatu hari dia bertemu dengan seorang shinigami bernama Kuchiki Rukia. Saat itu, Kuchiki Rukia sedang menjalankan tugas shinigaminya untuk membasmi Hollow yang ada di kota Karakura. Hollow yang dimaksud itu tiba-tiba datang dan menyerang keluarga Ichigo karena merasakan ada kekuatan spiritual yang besar. Ichigo pun akhirnya terlibat dalam pertarungan ini, namun sayang karena ketidakmampuan Ichigo untuk mengalahkan Hollow tersebut, akibatnya Kuchiki Rukia terluka parah ketika mencoba menolong Ichigo. Dan untuk mengalahkan Hollow itu hanya ada satu cara, yaitu dengan meminjamkan sebagian kekuatan shinigami milik Rukia ke dalam tubuh Ichigo. Namun sayangnya dalam proses tersebut terjadi ketidaksengajaan. Ichigo malah mengambil semua kekuatan spiritual Rukia dan membuat Rukia kehilangan seluruh kekuatan shinigaminya. Akibatnya, Ichigo kemudian menjelma sebagai seorang shinigami dan di sana dia mampu mengalahkan Hollow tersebut. Di hari berikutnya, Rukia yang telah kehilangan kekuatan shinigaminya memutuskan untuk tinggal di dunia manusia bersama Ichigo sampai kekuatannya kembali seperti semula. Sambil menunggu, dia melatih Ichigo untuk bisa menguasai kekuatan shinigami. Karena ya mau tidak mau, Ichigo harus menggantikan pekerjaannya untuk menjaga kota Karakura dari para Hollow, serta membawa roh yang bergentayangan menuju Soul Society. Dari sinilah perjalanan Ichigo sebagai seorang shinigami pengganti dimulai. フォローを切るということは殺すということではない。魂のふるさとソウルソサエティへ行けるようにしてやることだ。 Chapter ini dimulai pada saat ada dua pengejar dari Soul Society yang datang ke dunia manusia untuk membawa kembali Rukia. Kedua pengejar itu adalah Kapten Kuchiki Byakuya dan wakil kaptennya yaitu Abarai Renji. Sebagai seorang kakak kandung Kuchiki Rukia, si Byakuya ini selalu patuh dan taat pada aturan shinigami yang berlaku. Tidak pandang bulu, dia menganggap adiknya itu telah melakukan kejahatan kelas 1 karena telah memberikan kekuatan shinigaminya dan terlalu lama tinggal di dunia manusia. Oleh karena itu, Rukia pun harus dihukum dan harus dieksekusi mati di Soul Society. Di tengah pengejaran Byakuya dan Renji, saat itu Ishida muncul berusaha menyelamatkan Rukia. Akan tetapi dalam sekejap Ishida dapat dikalahkan oleh Byakuya. Dan tak lama setelah itu, Ichigo pun datang untuk menolong Rukia. Dan saat Ichigo hampir berhasil mengalahkan Renji, pedang Ichigo malah patah, yang pada akhirnya Byakuya pun menghabisi Ichigo dan menghilangkan kekuatan shinigaminya. Kemudian Rukia, Renji, dan Byakuya pun pergi ke Soul Society dan meninggalkan Ichigo yang tengah tidak sadarkan diri. Ichigo yang tersadar pun akhirnya mengetahui bahwa Kuchiki Rukia akan dieksekusi mati di Soul Society. Dan tentu saja, Ichigo yang sudah menganggap Rukia sebagai teman dekatnya tidak mau hal itu terjadi. Demi ambisi menyelamatkan Rukia di Soul Society, akhirnya Ichigo pun memutuskan untuk berlatih mengembalikan kekuatan shinigaminya bersama Urahara di sebuah tempat rahasia. Di sana, Urahara mengatakan bahwa ada cara tercepat untuk menjadi seorang shinigami, yaitu dengan menyeberang dari sisi Hollow. Dan akhirnya setelah melewati latihannya, Ichigo pun menjadi seorang shinigami kembali dengan kekuatannya sendiri. Ya meskipun saat itu secara tidak sengaja, Kurosaki Ichigo mulai membangkitkan kekuatan Hollow yang sudah lama tertanam pada dirinya.
Akhirnya setelah semuanya siap, baik Ichigo, Inoue, Chad, dan Ishida pun berangkat menuju Soul Society. Di sana mereka harus berhadapan dengan kekuatan 13 pasukan divisi Shinigami. Bahkan mereka harus berhadapan dengan wakil kapten maupun kapten yang kekuatannya di luar dugaan. Bahkan saat Ichigo menghadapi Kenpachi Zaraki, salah satu pertarungan pertama yang paling seru. Di sana Ichigo terluka parah dan pedangnya pun patah. Namun akhirnya Ichigo berhasil bertemu Rukia di Menara Putih walau hanya sesaat. Pada saat Ichigo bertemu dengan Rukia, Byakuya datang menghadang dan melawan Ichigo. Pada saat itu Ichigo kewalahan menghadapi Byakuya karena kekuatannya sudah terkuras banyak saat pertarungannya melawan Zaraki. Akhirnya di tengah pertarungan, Yoroichi, partner Urahara ini datang dan membawa Ichigo pergi untuk dilatih Bankai olehnya. Kemudian Ichigo pun mulai berlatih Bankai di bawah tanah Bukit Shokyoku dengan bantuan Tenshintai, yaitu sebuah alat temuan Urahara yang bisa mematerialisasikan Zanpakuto penggunanya sehingga dapat mencapai Bankai hanya dalam waktu 3 hari. Setelah Ichigo berhasil berlatih Bankai, dia pun kembali ke tempat eksekusi dan di sana dia harus berhadapan dengan Kuchiki Byakuya lagi. Pertarungan seru pun terjadi di sini. Baik Byakuya maupun Ichigo, keduanya sama-sama mengeluarkan Bankainya. Byakuya sendiri kaget bukan main melihat Ichigo bisa mengaktifkan mode Bankainya hanya dalam waktu beberapa hari saja. Apalagi Ichigo ini hanyalah seorang Shinigami pengganti. Di pihak lain ternyata ada konfrontasi antara Sosuke Aizen, Ginichimaru, dan Kaname Tausen. Mereka bertiga merupakan kapten divisi Gotei 13 yang berencana untuk mendapatkan kekuatan Hogyoku yang tertanam di tubuh Kuchiki Rukia. Mendengar hal itu, beberapa kapten pun mulai membantu Ichigo untuk menyelamatkan Rukia, seperti Kyoraku, Ugitake, Zaraki, dan juga Hitsugaya. Di akhir chapter, diperlihatkan bahwa musuh mereka yang sebenarnya adalah Aizen, Tausen, dan Ichimaru. Dengan kekuatan Hogyoku yang sudah didapatkannya, mereka bertiga pun berkhianat pada Soul Society dan berencana akan menghancurkan Soul Society dan menguasai dunia. Bisa dibilang ini adalah salah satu bab yang memiliki banyak episode di dalamnya. Terhitung dari episode 110 sampai 316. Ya meskipun di dalamnya ada beberapa filler yang menjadi selingan cerita utamanya. Bab ini dibuka dengan memperkenalkan para Vizard yang akan membantu Ichigo untuk menguasai kekuatan Hollow yang ada di dalam tubuhnya. Kelompok Vizard ini sendiri dipimpin oleh Shinji Hirako, seorang mantan kapten di Gotei 13 yang dicap sebagai pemberontak karena melakukan holovikasi yang membuat dirinya memiliki kekuatan seperti Hollow. Di sana, Shinji Hirako mencoba mengajak Ichigo untuk bergabung dengannya, namun Ichigo malah menolaknya mentah-mentah. Oke, kembali ke cerita. Pada bab ini diketahui bahwa Aizen dan yang lainnya tengah membangun pasukan Arrancar yang bermarkas di Hoikomundo, sebuah tempat khusus para Hollow yang tinggal di sana. Dengan kekuatan Hogyoku yang dimilikinya, dia mampu membuat Hollow berubah menjadi seorang Arrancar yang memiliki kekuatan setingkat dengan para kapten di Gotei 13. Aizen pun kemudian membentuk kelompok Espada yang terdiri dari 10 Arrancar terkuat dan diberi nomor berdasarkan kekuatannya. Singkat cerita, Aizen pun mencoba mengirim 2 orang Espada yaitu Yami dan Ulquiorra ke dunia manusia. Namun saat itu keduanya dihadang oleh Ichigo dan teman-temannya dan terjadi pertarungan di sana. Ichigo yang kewalahan menghadapi mereka untungnya berhasil diselamatkan oleh bantuan Urahara dan Yoroichi. Kemudian keesokan harinya kita akan diperkenalkan dengan salah satu Espada nomor 6 yaitu Grimmjow. Di sana Ichigo harus bertarung dengan Grimmjow yang memiliki kekuatan 1 tingkat di atas Ichigo. Ichigo pun harus bertarung mati-matian dan terluka parah olehnya. Di tengah pertarungan antara Ichigo dan Grimmjow, Kaname Tausen datang dan membawa pulang Grimmjow ke Hoikomundo. Kemudian setelah itu, Ichigo yang merasa kekuatannya belum seberapa, memutuskan untuk berlatih dengan para Vizard tentang bagaimana cara mengendalikan Hollow yang ada di dalam tubuhnya. Dan tidak hanya Ichigo, teman-temannya yang lain pun berusaha dan berlatih keras untuk bisa memaksimalkan kekuatannya. Di tengah latihan mereka, rupanya Aizen berencana membawa Orihime ke Hoikomundo setelah melihat kekuatannya yang luar biasa. Aizen pun kemudian mengirimkan beberapa Arrancar termasuk Ulquiorra dan berhasil membawa Orihime untuk pergi ke Hoikomundo. Ichigo yang mendengar kabar itu langsung bergegas pergi ke Hoikomundo bersama Chad, Ishida, Rukia, dan Renji. Mereka berlima berhasil masuk ke Hoikomundo dan siap berhadapan dengan para Arrancar demi membawa kembali Orihime.
Saat itu Rukia berhasil mengalahkan Espada nomor 9 yaitu Aroniro dan mengalami luka yang sangat parah dan tidak sadarkan diri. Sedangkan Renji dan Ishida harus bertarung mati-matian melawan Espada nomor 8 yaitu Zael Aporo. Kemudian Chad, dia tidak berdaya berhadapan dengan Espada nomor 5 yaitu Noitra. Sedangkan Kurosaki Ichigo sendiri berhasil masuk ke dalam Las Noches dan sempat bertarung dengan Ulquiorra. Namun saat itu Ichigo tidak bisa berbuat banyak dan dia dikalahkan dengan mudah oleh Ulquiorra. Namun saat itu tiba-tiba Grimmjow datang dengan membawa Orihime untuk menyembuhkan luka-luka Kurosaki Ichigo. Semua itu dilakukan untuk memenuhi hasrat bertarung Grimmjow yang ingin mengalahkan Ichigo dalam kondisi prima. Lalu pertarungan antara Ichigo dan Grimmjow pun terjadi di sini. Bisa dibilang sejauh chapter ini dimulai, pertarungan keduanya ini merupakan pertarungan yang sangat epik dan sangat seru. Keduanya bertarung layaknya pertarungan Arrancar melawan Arrancar. Saat itu, Ichigo mampu memaksimalkan kekuatan Vizardnya dan berhasil mengalahkannya. Kemudian setelah mengalahkan Grimmjow, muncul Noitra dan anak buahnya, lalu menyerang Ichigo yang sudah kelelahan karena sudah bertarung dengan Grimmjow. Tidak lama setelah itu Kenpachi Zaraki datang dan membantu Ichigo menghadapi Arrancar tersebut. Namun sayang, saat itu Orihime berhasil dibawa kabur lagi oleh salah satu Espada dan mengharuskan Kurosaki Ichigo untuk masuk kembali ke dalam Las Noches. Saat itu, ternyata bukan hanya Zaraki yang datang ke Hoikomundo, ada beberapa kapten seperti Kuchiki Byakuya, Unohana, dan Mayuri Kurotsuchi. Dan di dalam markas, Aizen mengungkapkan bahwa alasan membawa Orihime adalah untuk memancing para kapten dan Ichigo agar masuk ke dalam Hoikomundo. Kemudian setelah itu Aizen dan anak buahnya pergi ke kota Karakura dan menutup gerbang Garganta yang dipakai oleh para kapten. Dengan begitu mereka semua pun terjebak di dalam Hoikomundo. Tujuan Aizen datang ke kota Karakura adalah untuk menciptakan Oken, yaitu sebuah kunci yang bisa membuatnya masuk ke tempat Soul King demi ambisinya untuk menguasai dunia. Sesampainya di kota Karakura, Aizen kemudian dihadang oleh beberapa kapten Gotei 13 yang tersisa, termasuk komandan mereka yaitu Genryusai Yamamoto. Di sisi lain, Urahara pun berhasil membuat duplikat kota Karakura dan berhasil mengamankan kota yang asli. Dengan begitu, mereka semua bisa bertarung dengan leluasa di sana. Namun tidak cuma mereka, tidak lama setelah itu muncul para kelompok Wizard yang hendak membantu para Shinigami untuk melawan Aizen. Pertarungan sengit pun terjadi antara pasukan Aizen dan Gotei 13 ditambah para Wizard yang membantu. Kembali ke Hoikomundo, Ichigo yang mendengar Aizen sedang berada di kota Karakura harus bergegas cepat untuk menyelamatkan Orihime. Sedangkan di dalam Las Noches sendiri, rupanya Ulquiorra tengah akan membunuh Orihime karena kehadirannya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh Aizen. Namun untungnya Ichigo berhasil sampai dan langsung menyelamatkan Orihime dari tangan Ulquiorra. Pertarungan keduanya pun dimulai di sini. Ini merupakan satu-satunya pertarungan yang bisa dibilang paling epik di antara pertarungan Ichigo lainnya. Pasalnya, baik Ichigo maupun Ulquiorra, keduanya bertarung habis-habisan dan sama-sama mampu meningkatkan level bertarung mereka. Saat itu, Ulquiorra mulai menampilkan wujud Vasto Lorde-nya, dan tidak kalah hebatnya lagi, Ichigo juga berubah wujud ke dalam mode Vasto Lorde yang membuatnya menjadi hollow sepenuhnya. Yang pada akhirnya membuat Ulquiorra tidak bisa berbuat apa-apa dan berhasil dikalahkan oleh Ichigo. Sedangkan para kapten lain yang terjebak di Hoikomundo sudah berhasil mengalahkan beberapa Espada yang tersisa. Kemudian setelah itu, para kapten yang ada di Hoikomundo menginginkan Ichigo untuk membantu para Shinigami yang sedang bertarung dengan Aizen di kota Karakura. Dengan bantuan dari Mayuri, dia mampu membuat gerbang Garganta untuk bisa masuk ke dunia manusia. Ichigo dan Unohana pun masuk dan bergegas menuju kota Karakura. Sesampainya Ichigo di kota Karakura, dia menyaksikan beberapa kapten telah tumbang dikalahkan oleh Aizen. Kemudian dengan kesal, Ichigo pun langsung menghajar Aizen, namun sayang kekuatannya tidak cukup untuk menandingi Aizen. Datangnya bantuan seperti Urahara dan Yoruichi pun tidak dapat menolong. Hingga saat kritis, muncul sosok ayahnya Ichigo yaitu Kurosaki Isshin yang ternyata dulunya dia adalah seorang Shinigami. Di sini kita dijelaskan alasan kenapa Ichigo bisa memiliki kekuatan Reiatsu dan menjadi seorang Shinigami. Saat itu, Kurosaki Isshin berhadapan dengan Aizen, sedangkan Ichigo berhadapan dengan Gin. Namun sayangnya, keduanya tidak membuahkan hasil. Baik Isshin maupun Ichigo malah dijadikan bulan-bulanan oleh Aizen. Kemudian setelah itu, Aizen pun bergegas menuju kota Karakura yang asli untuk membuat kunci Okennya. Sedangkan Kurosaki Ichigo bersama ayahnya tengah mengajar mereka dengan melewati sebuah dangai, yaitu sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan Soul Society.
Namun di tengah perjalanan, portal itu dihancurkan oleh Aizen. Dengan mengetahui hal itu, Isshin pun akhirnya memutuskan untuk melatih Ichigo untuk menggunakan jurus terakhir dari Getsuga Tensho. Isshin juga menjelaskan distorsi waktu yang terjadi di dalam Dangai, yang mana 1 jam di dunia nyata sama dengan 2000 jam di dalam Dangai. Kemudian kembali ke dunia nyata, di sana tiba-tiba Gin menusuk Aizen dengan kemampuan bankainya. Ternyata selama ini Gin sudah merencanakan hal itu dari dulu. Hal itu terlihat bahwa Gin adalah teman masa kecilnya Rangiku. Dia ingin membalaskan dendam pada Aizen karena beberapa alasan. Namun sayangnya saat itu Aizen sudah menjadi satu dengan Hogyoku dan tidak mudah untuk dikalahkan. Alhasil akhirnya Gin pun dibunuh oleh Aizen dengan sangat tragis. Tidak lama setelah itu, Ichigo pun datang dengan penampilan barunya yang terlihat sangat dewasa. Di sini terlihat kemampuan dan kecepatan Ichigo sudah bisa mengimbangi kekuatan overpower milik Aizen. Hingga menjelang akhir pertarungannya, Ichigo pun mengaktifkan mode Getsuga Tensho tingkat akhirnya yang membuatnya berevolusi dan berhasil menebas Aizen dalam satu serangan saja. Kemudian setelah itu Urahara datang dan menjagal Aizen, lalu Aizen pun dikirim ke pengadilan Sentral 46 untuk diadili. Setelah kekalahan Aizen, di sana Ichigo juga diberitahu bahwa kekuatan Shinigaminya akan menghilang. Dan menjelang akhir pada bab ini, Ichigo pun berpamitan pada Rukia yang akan segera pergi meninggalkan Soul Society menuju dunia manusia. Setelah Ichigo kehilangan kekuatan Shinigaminya, Ichigo kembali ke dunia manusia, layaknya seperti manusia normal pada umumnya. Kemudian Ichigo bertemu dengan seorang pria bernama Ginjo. Dia berkata bahwa dia akan mengembalikan kekuatan Ichigo seperti sebelumnya. Lalu Ginjo pun mengajak Ichigo untuk masuk ke dalam kelompok Execution untuk mengaktifkan kekuatan Fullbring miliknya. Singkat cerita, Ichigo pun berhasil menguasai kekuatan Fullbring dengan menggunakan sebuah lencana hasil pemberian Kapten Ukitake pada saat Ichigo masih berada di Soul Society. Setelah itu, rupanya ada udang di balik batu. Ternyata selama ini Ginjo berencana untuk mengambil kekuatan milik Ichigo. Namun untungnya di sana Ichigo dibantu oleh Urahara, Isshin, dan Rukia. Kemudian Rukia pun memberikan kekuatan Shinigaminya dengan menancapkan Zanpakuto-nya ke dada Ichigo. Akhirnya kekuatan Shinigami Ichigo pun kembali seperti sebelumnya. Walaupun kekuatannya ini bercampur dengan kekuatan Fullbring miliknya, namun bisa dilihat dari wujud Shinigaminya yang baru, Ichigo terlihat memiliki tingkat kekuatan Shinigami yang berbeda dari sebelumnya. Pertarungan Ichigo melawan Ginjo pun tidak bisa dihindarkan. Semua para kapten GOT13 yang muncul juga menyaksikan pertarungan terakhir Ichigo dan Ginjo, yang pada akhirnya Ginjo pun tewas dalam pertarungan ini. Bab ini merupakan bab terakhir dari cerita Bleach, yang mana kabarnya versi animenya akan segera rilis di tahun 2021. Jujur, kita sangat antusias sekali dengan kedatangan kabar tersebut dan sangat tidak sabar untuk menunggunya. Karena menurutku, kalau animenya ini sudah terrealisasi, ini akan sangat seru. Karena yang disajikan pada bab ini tidak cuma menawarkan ceritanya yang baru, tetapi akan ada banyak sekali karakter-karakter baru yang muncul dan overpower tentunya. Dan menurutku, ini akan membuat Bleach bisa meledak kembali di dunia anime. Untuk ceritanya sendiri, saat ini mungkin akan kita rangkum saja, karena kalau dijelaskan lebih detail lagi, ini akan jadi sangat-sangat spoiler. Oke, bab ini dimulai pada saat ada sekelompok organisasi yang mengatasnamakan Wonder Bridge, yang pada saat itu mereka menyerang dunia manusia dan Soul Society. Mereka bahkan mengancam Genryu Yamamoto untuk bersiap-siap, karena dalam 5 hari ke depan Soul Society akan dimusnahkan. Bicara sedikit soal organisasi Wonder Bridge, itu merupakan sebuah organisasi yang dipimpin oleh seorang Raja Quincy yang bernama Yhwach. Di dalamnya ada banyak sekali prajurit yang berkumpul. Dari sekian banyaknya prajurit, Yhwach memiliki prajurit khusus yang sudah dipilihnya berdasarkan huruf alfabet yang dia berikan sesuai dengan kemampuannya. Prajurit khusus yang memiliki kekuatan jauh di atas para kapten GOT13 ini sering disebut sebagai Stern Ritter. Oke, kembali ke cerita. 5 hari kemudian akhirnya para Stern Ritter ini pun mulai menyerbu dan mencoba menginvasi Soul Society di bawah arahan Yhwach. Banyak para Shinigami yang tumbang dikalahkannya. Bahkan beberapa bangkai milik kapten pun berhasil dicurinya. Hal itu membuktikan bahwa Soul Society sedang dalam keadaan kritis.
Bahkan Kapten Yamamoto sendiri harus turun langsung di awal-awal pertarungan dan sampai harus mengeluarkan bangkai miliknya yang memiliki resiko paling tinggi. Namun akhirnya dengan rencana matang Yuhaba, secara mengejutkan Yamamoto mampu dikalahkannya. Kemudian tidak lama setelah itu, Kurosaki Ichigo datang dengan amarah yang luar biasa. Dia pun langsung menyerang Yuhaba, namun sayang karena kekuatan Ichigo yang terlampau jauh di bawahnya membuat Ichigo tidak bisa berkutik sampai-sampai Zanpakuto milik Ichigo pun patah karenanya. Lalu setelah itu tiba-tiba Yuhaba menghentikan penyerangan atas nasihat dari Jugram. Yuhaba dan pasukan Stand Ritter pun mundur dan pergi dari Soul Society. Kemudian setelah pertempuran berakhir, mendengar Soul Society sedang kacau balau, tiba-tiba kita diperkenalkan dengan para anggota Divisi 0, yaitu divisi yang bertugas untuk menjaga Istana Roh dan Soul King. Mereka terdiri dari 5 orang penjaga yang memiliki level kekuatan yang luar biasa. Mereka berlima pun memutuskan untuk mengajak Ichigo, Byakuya, Renji, serta Rukia untuk berlatih di Istana Roh. Seakan tidak mau kalah, semua Shinigami yang ada di Soul Society pun berusaha berlatih untuk meningkatkan kekuatannya. Kini mereka semua mempersiapkan diri demi pertarungan terakhir mereka dengan para Quincy. Singkat cerita, di tengah pelatihan Ichigo dan teman-temannya di Istana Roh, pihak Quincy mulai menyiapkan prajurit-prajurit khusus yang akan membumi hanguskan Seireitei. Di mana saat itu, secara mengejutkan, Uryu Ishida dengan terpaksa harus ikut bagian dari Stand Ritter karena dirinya memiliki darah murni keturunan Quincy. Dia pun diberi julukan huruf alfabet A oleh Yuhaba sebagai salah satu orang yang akan mewarisi tahta kerajaan Quincy. Kemudian setelah waktu yang ditentukan tiba, akhirnya Yuhaba dan juga semua anggota Stand Ritter mulai bersiap menyerang para Shinigami. Kini pertempuran terakhir antar keduanya pun sudah dimulai. Banyak pertarungan-pertarungan seru yang terjadi di sini. Salah satunya pertarungan Kenpachi Zaraki melawan Grammy Tomahawks, di mana saat itu Zaraki mulai menunjukkan kekuatan Zanpakuto-nya yang bernama Nozarashi. Tidak hanya Zaraki, tapi kapten-kapten lain juga mulai mengeluarkan kekuatan terpendamnya. Saat itu, Ichigo yang diberitahu bahwa para Quincy sudah mulai menyerang, segera bergegas kembali ke Soul Society dengan menuruni anak tangga yang sangat panjang. Kemudian sesampainya di sana, Ichigo pun mulai memamerkan hasil latihannya dengan berhasil memojokkan 4 Stand Ritter sekaligus. Sedangkan di sisi lain, rupanya Yuhaba dan pasukan elitnya berencana untuk menuju Istana Roh. Yuhaba pun menciptakan Oken dan hendak menerobos masuk ke dalamnya. Setelah melihat hal itu, Ichigo yang baru sampai ke Soul Society harus kembali lagi ke Istana Roh. Dia pun langsung mengejar Yuhaba, namun saat itu dia dihadang oleh Uryu Ishida. Untungnya peran Urahara kembali mengejutkan kita di saat-saat kritis. Dia pun menciptakan gerbang yang akan mengirim Ichigo dan yang lainnya ke dalam Istana Roh. Di tengah dibuatnya gerbang masuk itu, rupanya di dalam Istana Roh, para penjaga istana tengah bertarung dengan para prajurit elit Yuhaba. Pertarungan yang sangat imba terjadi di sini, di mana saat itu para penjaga divisi No dapat dikalahkan dengan cepat oleh Yuhaba dan penjaga elitnya. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan Yuhaba yang sangat overpower, di mana dia mampu melihat masa depan dan dapat mengendalikannya. Di sisi lain, Kurosaki Ichigo dan yang lainnya seperti Inoue, Orihime, Yoriichi, dan Ganju sudah sampai di Istana Roh. Mereka kaget bukan main melihat para anggota divisi No sudah terkapar. Mereka pun langsung bergegas menuju tempat Soul King untuk menghentikan Yuhaba. Namun sesampainya di sana, sangat disayangkan Yuhaba sudah membunuh Soul King terlebih dahulu. Pertarungan antara Ichigo dan Yuhaba pun terjadi di sini. Terlihat perbedaan kekuatan keduanya masihlah terlihat jauh. Sampai-sampai Ichigo pun harus mengaktifkan mode bankainya yang baru, di mana kekuatan Zanpakuto-nya bersatu dengan kekuatan Hollow dan Quincy. Kemudian singkat cerita, di akhir pertarungan, secara mengejutkan dengan bantuan Aizen dan Ishida, Ichigo berhasil mengalahkan Yuhaba yang overpower itu. Well teman-teman, mungkin itulah gambaran seluruh alur cerita Bleach yang kita sajikan berdasarkan arc paling seru untuk diikuti. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam anime.